Balas dendam Abu Nawas. Abu Nawas benar-benar kesal. Pagi tadi, beberapa pekerja kerajaan, atas perintah Menteri Agama, atau lebih tepatnya, atas perintah Baginda Raja, datang ke rumahnya, membongkar segala sesuatu dan menggali tanah tanpa dapat dihentikan. Mereka berkata bahwa Baginda baru saja bermimpi semalam bahwa ada emas dan permata terpendam di bawah rumah Abu Nawas, yang nilainya tak terbayangkan. Namun, setelah digali sepanjang hari, emas dan permata itu tak kunjung ditemukan. Baginda bahkan tidak meminta maaf atau memberi ganti rugi atas kerusakan yang terjadi. Inilah yang membuat Abu Nawas marah dan penuh dendam. Abu Nawas mulai berpikir keras, berusaha mencari cara untuk membalas perlakuan tak adil itu. Makanan yang disiapkan istrinya di meja pun tak bisa ia sentuh. Nafsu makannya hilang begitu saja. Sampai malam tiba, ia tetap duduk merenung, belum bisa menemukan solusi. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanan yang sudah basi. Tiba-tiba, ia tertawa geli. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makanan ini dan sebatang besi," kata Abu Nawas kepada istrinya. "Ada apa?" tanya istrinya dengan kebingungan. "Saya ingin membalas Baginda Raja," jawab Abu Nawas dengan wajah senyum penuh arti. Dengan langkah mantap, Abu Nawas menuju istana. Sesampainya di sana, ia membungkuk hormat dan berkata, "Ampun tuanku, hamba datang untuk melaporkan tentang tamu yang tak diundang. Mereka datang ke rumah hamba tanpa izin dan berani memakan makanan hamba." "Tamu siapa yang tidak diundang itu Abu Nawas?" tanya Baginda dengan nada kasar. "Lalat-lalat ini tuanku," jawab Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Ini adalah perlakuan yang sangat tidak adil tuanku." Baginda Raja terkejut, namun ia tidak bisa menolak permintaan Abu Nawas, karena saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Akhirnya, dengan terpaksa, Baginda menulis surat izin, yang intinya memperbolehkan Abu Nawas untuk menghukum lalat-lalat yang mengganggu itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapatkan izin itu, Abu Nawas segera beraksi. Ia memukul lalat-lalat yang ada di piringnya, membuat mereka terbang ke sana-sini. Dengan tongkat besi yang dibawanya, Abu Nawas mengejar lalat-lalat tersebut tanpa ampun. Lalat yang hinggap di kaca, dihantamnya hingga kaca itu pecah berantakan. Begitu juga dengan vas bunga yang indah, patung-patung hias, bahkan hingga tempayan Baginda Raja yang terkena pukulannya. Tak ada yang aman dari tongkat besi Abu Nawas. Baginda Raja hanya bisa terdiam melihat kekacauan yang terjadi di istananya. Barang-barang berharga dan kesayangan Baginda rusak tanpa bisa dihentikan. Pada akhirnya, Baginda menyadari kekeliruan yang telah ia buat terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Setelah merasa puas, Abu Nawas pun meminta diri dan pulang dengan perasaan lega. Sesampainya di rumah, ia tahu istrinya pasti sedang menunggunya untuk mendengarkan cerita tentang apa yang baru saja terjadi di istana. Menghindari jebakan Baginda. Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang tidak bisa dicegah, Baginda Raja Harun al-Rashid mulai bertekad untuk menangkapnya dan menjebloskannya ke penjara. Sudah menjadi hukum di kerajaan ini, siapapun yang tidak mampu melaksanakan perintah Baginda akan mendapatkan hukuman. Baginda juga tahu bahwa Abu Nawas sangat takut pada beruang, dan ini bisa dimanfaatkan untuk menjebaknya. Suatu hari, Baginda memerintahkan prajuritnya untuk menjemput Abu Nawas dan memintanya bergabung dalam rombongan berburu beruang. Abu Nawas, meskipun sangat takut, tidak berani menolak. Dalam perjalanan menuju hutan, cuaca yang awalnya cerah tiba-tiba berubah mendung, pertanda hujan akan segera turun. Baginda lalu memanggil Abu Nawas dengan wajah serius, tanpa senyum sedikit pun. "Tahukah engkau mengapa aku memanggilmu?" tanya Baginda. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," jawab Abu Nawas dengan penuh rasa hormat, berusaha menyembunyikan rasa takutnya. "Engkau pasti tahu hujan akan turun sebentar lagi. Hutan masih jauh. Aku akan memberi kuda yang lamban padamu, sementara aku dan pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Nanti, saat waktu makan siang, kita akan berkumpul di tempat peristirahatanku. Kalau hujan turun, kita harus menghindarinya dengan cara masing-masing supaya pakaian kita tetap kering. Sekarang, kita berpencar," jelas Baginda. Setelah perintah itu diberikan,
Baginda dan rombongan mulai bergerak. Abu Nawas yang merasa terpojok, mulai berpikir keras. Ia tahu Baginda berusaha menjebaknya, tetapi ia juga tidak bisa menolak perintah tersebut. Saat ia sedang berpikir, hujan pun turun dengan deras. Baginda dan para pengawalnya segera memacu kuda mereka menuju tempat berlindung. Namun meskipun menunggang kuda cepat, hujan yang lebat membuat mereka basah kuyup sebelum mencapai tempat peristirahatan. Pada saat makan siang tiba, Abu Nawas sudah tiba lebih dulu di tempat peristirahatan meskipun menunggang kuda yang lebih lambat. Baginda dan para pengawalnya pun tiba dengan pakaian yang basah kuyup, sementara Abu Nawas tetap kering, tidak basah sedikit pun. Semua orang terkejut, terutama Baginda yang tidak mengerti bagaimana Abu Nawas bisa tetap kering di tengah hujan yang begitu lebat. Keesokan harinya, Baginda kembali memberikan kuda yang lamban kepada Abu Nawas, sementara Baginda dan para pengawalnya memakai kuda yang cepat. Setelah berpencar, hujan kembali turun dengan lebat, bahkan lebih deras daripada sebelumnya. Baginda dan para pengawalnya basah kuyup, sementara Abu Nawas, dengan kuda yang lebih lambat, tiba lebih dulu di tempat peristirahatan dengan pakaian yang tetap kering. Baginda yang penasaran tak bisa menahan rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat, Baginda bertanya, "Abu Nawas, bagaimana caranya engkau menghindari hujan? Aku sendiri dengan kuda yang cepat pun tidak bisa mencapai tempat berteduh dengan cepat, apalagi dengan kuda yang lamban seperti itu." Abu Nawas tersenyum dengan tenang dan menjawab, "Sebenarnya, Tuanku yang mulia, hamba tidak menghindari hujan. Begitu hujan turun, hamba segera melepas pakaian dan melipatnya, lalu duduk di atasnya. Hamba terus melakukan itu sampai hujan berhenti." Baginda Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Dalam hatinya, Baginda mengakui kecerdikan Abu Nawas yang selalu mampu keluar dari situasi sulit dengan cara yang sederhana dan brilian. Meskipun seringkali menjadi sasaran jebakan Baginda, Abu Nawas tetap berhasil membuat Baginda terkesan dengan akalnya yang luar biasa. Sayembara telur dan ayam. Pada suatu hari yang cerah, Baginda Raja Harun al-Rashid duduk di atas singgasananya di istana, mengamati ayam betina yang tengah bertelur. Sebuah senyuman tersungging di wajahnya, mengingat betapa sederhana namun pentingnya peristiwa itu. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang muncul dalam benaknya. Ia ingin mengadakan sebuah sayembara, namun dengan syarat yang unik dan menggelitik. Sayembara ini bukan hanya tentang keberanian, tetapi lebih tentang kecerdasan dan kemampuan berpikir logis. "Panggil pengawal," perintah Baginda kepada salah seorang pelayan yang berada di dekatnya. Sejenak kemudian, pengawal datang dan menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat. Baginda memerintahkan agar diumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sebuah sayembara terbuka dengan hadiah yang sangat menggiurkan, 1 pundi penuh uang emas. Namun, hadiah besar ini hanya akan diberikan kepada orang yang mampu menjawab sebuah pertanyaan yang tampaknya mudah, namun memerlukan jawaban yang sangat tepat dan logis. Namun, sayembara ini juga memiliki aturan yang tegas. Jika ada yang tidak mampu menjawab atau menjawab dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Baginda, maka orang tersebut akan mendapat hukuman yang berat. Barang siapa yang tidak mampu menjawab, hukuman akan menanti mereka, tegas Baginda. Berita mengenai sayembara ini cepat tersebar di seluruh pelosok kerajaan. Banyak orang yang tertarik, terutama dari kalangan rakyat miskin yang berharap dapat memperoleh uang emas yang dijanjikan. Mereka membayangkan kehidupan yang lebih baik jika bisa memenangkan hadiah tersebut. Beberapa dari mereka bahkan sampai meneteskan air liur, hanya memikirkan bagaimana cara mereka akan menggunakan uang emas itu. Namun, meskipun banyak orang yang ingin ikut serta, hanya 4 orang yang berani maju. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keberanian lebih. Meskipun mereka tahu bahwa pertanyaan yang akan diajukan bisa jadi sangat sulit. Salah satu dari mereka adalah Abu Nawas, seorang pria yang terkenal dengan kecerdasannya, meskipun sering terlibat dalam berbagai kelicikan dan kebodohan. Kali ini, ia merasa yakin bahwa ia akan bisa menjawab pertanyaan dengan tepat. Pada hari yang telah ditentukan, para peserta sayembara sudah berkumpul di depan panggung besar di istana. Baginda Raja duduk di atas singgasana, dengan wajah serius, menunggu para peserta maju satu persatu. Pengawal kerajaan berdiri tegak di sekeliling, menjaga agar tidak ada yang mencoba mengganggu jalannya sayembara. Baginda memanggil peserta pertama yang maju dengan tubuh gemetar.
Raut wajahnya menunjukkan bahwa ia sangat gugup. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan besar baginya. Tetapi ia juga sadar bahwa hukuman yang menanti jika ia gagal bisa sangat berat. Apa yang lebih dahulu ada, telur atau ayam? Tanya Baginda tanpa basa-basi. Telur, jawab peserta pertama dengan cepat. Baginda memandangnya tajam. Apa alasanmu mengatakan telur lebih dahulu? Tanya Baginda, ingin mendengar penjelasan lebih lanjut. Peserta pertama mulai berpikir keras, mencoba mencari alasan yang tepat. Jika ayam lebih dahulu ada, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Jawabnya ragu-ragu. Baginda mengangkat alisnya. Jika itu benar, lalu siapa yang mengerami telur itu? Tanyanya dengan nada yang lebih tajam. Peserta pertama terdiam. Wajahnya berubah pucat dan ia mulai berkeringat. Ia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Ia terpaku, tidak bisa menemukan jawaban yang logis. Tanpa ampun, Baginda memberi isyarat kepada pengawal untuk memasukkannya ke penjara. Peserta pertama itu pun pergi dengan kepala tertunduk, menyesali kegagalannya. Peserta kedua maju dengan lebih percaya diri. Ia sudah mempersiapkan jawabannya, berharap dapat mengalahkan Baginda dengan kecerdasannya. Ketika Baginda mengajukan pertanyaan yang sama, ia menjawab tanpa ragu. Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan. Jawabnya dengan percaya diri. Baginda terkejut mendengar jawaban itu. Bagaimana bisa keduanya tercipta bersamaan? Tanya Baginda dengan nada penuh selidik. Peserta kedua menjelaskan, jika ayam lebih dahulu ada, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Begitu pula, jika telur lebih dahulu ada, itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami terlebih dahulu. Baginda menatapnya tajam. Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan? Tanya Baginda dengan cerdik. Peserta kedua terdiam, bingung menjawab. Ia berusaha menghubungkan jawabannya, namun tidak dapat menemukan alasan yang kuat. Dalam sekejap, ia pun dijebloskan ke dalam penjara, seperti peserta pertama. Lalu giliran peserta ketiga untuk maju. Dengan langkah mantap, ia berdiri di depan Baginda dan menjawab dengan penuh keyakinan. Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur, katanya. Kenapa kau mengatakan itu? Tanya Baginda, tidak percaya dengan jawaban tersebut. Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina, jelas peserta ketiga dengan tenang. Baginda mengangkat alisnya. Lalu bagaimana ayam betina bisa berkembang biak seperti sekarang? Jika ayam jantan tidak ada? Tanya Baginda. Peserta ketiga berpikir keras, mencoba mencari jalan keluar. Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur yang dihasilkan dierami sendiri, lalu menetas dan menghasilkan anak ayam jantan. Kemudian anak ayam jantan itu tumbuh dewasa dan mengawini induknya sendiri. Jawabnya dengan yakin. Baginda menatapnya tajam. Bagaimana jika ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya? Tanya Baginda dengan nada menggoda. Peserta ketiga terdiam, tidak tahu apa yang harus dijawab. Dalam sekejap, ia pun mengerti bahwa ia telah kehilangan kesempatan dan dihadapkan pada kegagalan. Tanpa ampun, Baginda memberi perintah agar peserta ketiga itu juga dimasukkan ke penjara. Sekarang, giliran Abu Nawas untuk maju. Ia melangkah dengan percaya diri, meskipun ia tahu bahwa ini adalah tantangan yang besar. Baginda menatapnya dengan penuh harapan agar ia memberikan jawaban yang bisa membuatnya terkesan. Apa yang lebih dahulu ada, telur atau ayam? Tanya Baginda, sama seperti yang ditanyakan kepada peserta lainnya. Yang pasti adalah telur dulu, baru ayam, jawab Abu Nawas dengan tenang dan percaya diri. Baginda memandangnya tajam. Coba terangkan secara logis, perintah Baginda, ingin mendengar penjelasan lebih lanjut. Abu Nawas tersenyum tipis. Ayam bisa mengenal telur, sebaliknya telur tidak mengenal ayam. Jawabnya dengan singkat namun penuh makna. Baginda Raja terdiam, merenungkan jawaban tersebut. Ia merasa ada sesuatu yang benar dalam kata-kata Abu Nawas, namun ia merasa kesulitan untuk membantahnya. Setelah beberapa lama, Baginda menyadari bahwa jawaban tersebut benar-benar tidak bisa disanggah. Abu Nawas telah memberikan alasan yang logis dan sederhana, namun sangat mendalam. Akhirnya, Baginda Raja mengakui kecerdikan Abu Nawas. Ia tidak bisa menahan kekagumannya.
Baiklah, Abu Nawas, kata Baginda dengan suara lembut. Karena jawabanmu begitu logis dan tak bisa disanggah, aku akan memberikan hadiah yang sangat besar untukmu. Baginda kemudian memerintahkan pengawal untuk membawa 1 pundi penuh uang emas dan memberikannya kepada Abu Nawas. Dengan senyum lebar, Abu Nawas menerima hadiah itu, tetapi ia tahu bahwa di balik kemenangan ini, ia telah mengalahkan Baginda dengan kecerdikannya sendiri. Pada suatu sore, ketika Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya, ada 2 orang tamu datang ke rumahnya. Yang seorang adalah wanita tua penjual kahwa, sedang satunya lagi adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata beberapa patah kata kemudian diteruskan dengan si pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya menutup kitab mereka. Sekarang pulanglah kalian. Ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini sambil membawa cangkul, penggali, kapak dan martil serta batu. Murid-murid Abu Nawas merasa heran, namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas. Dan mereka merasa yakin gurunya selalu berada membuat kejutan dan berada di pihak yang benar. Pada malam harinya mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. Berkata Abu Nawas, "Hai kalian semua, pergilah malam hari ini untuk merusak rumah Tuan Kadi yang baru jadi." "Hah? Merusak rumah Tuan Kadi?" gumam semua muridnya keheranan. "Apa? Kalian jangan ragu. Laksanakan saja perintah gurumu ini," kata Abu Nawas menghapus keraguan murid-muridnya. "Barang siapa yang mencegahmu, jangan kau pedulikan. Terus pecahkan saja rumah Tuan Kadi yang baru. Siapa yang bertanya, katakan saja aku yang menyuruh merusak. Barang siapa yang hendak melempar kalian, maka pukullah mereka dan lemparilah dengan batu." Habis berkata demikian, murid-murid Abu Nawas bergerak ke arah rumah Tuan Kadi. Laksana demonstran mereka berteriak-teriak menghancurkan rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung merasa heran melihat kelakuan mereka. Lebih-lebih ketika tanpa basa-basi lagi mereka langsung merusak rumah Tua Kadi. Orang-orang kampung itu berusaha mencegah perbuatan mereka. Namun karena jumlah murid-murid Abu Nawas terlalu banyak, maka orang-orang kampung tak berani mencegah. Melihat banyak orang merusak rumahnya, Tuan Kadi segera keluar dan bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku?" Murid-murid itu menjawab, "Guru kami Tuan Abu Nawas yang menyuruh kami." Habis menjawab begitu, mereka bukannya berhenti malah terus menghancurkan rumah Tuan Kadi hingga rumah itu roboh dan rata dengan tanah. Tuan Kadi hanya bisa marah-marah karena tidak ada orang yang berani membelanya. "Dasar Abu Nawas provokator, orang gila. Besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda." Benar, esok harinya Tuan Kadi mengadukan kejadian semalam sehingga Abu Nawas dipanggil menghadap Baginda. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda, ia ditanya, "Hai Abu Nawas, apa sebabnya kau merusak rumah Kadi itu?" Abu Nawas menjawab, "Wahai tuanku, sebabnya ialah pada suatu malam hamba bermimpi, bahwasanya Tuan Kadi menyuruh hamba merusak rumahnya. Sebab rumah itu tidak cocok baginya. Ia menginginkan rumah yang lebih bagus lagi. Karena mimpi itu maka hamba merusak rumah Tuan Kadi." Baginda berkata, "Hai Abu Nawas, bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah dilakukan? Hukum dari negeri mana yang kau pakai itu?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Hamba juga memakai hukum Tuan Kadi yang baru ini tuanku." Mendengar perkataan Abu Nawas, seketika wajah Tuan Kadi menjadi pucat. Dia terdiam 1000 bahasa. "Hai Kadi, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu?" tanya Baginda. Tapi Tuan Kadi tiada menjawab. Wajahnya nampak pucat, tubuhnya gemetaran karena takut. "Abu Nawas, jangan membuatku pusing. Jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini," perintah Baginda. "Baiklah." Abu Nawas tetap tenang. "Baginda, beberapa hari yang lalu ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali. Pada suatu malam, ia bermimpi kawin dengan anak Tuan Kadi dengan mahar, mas kawin, sekian banyak. Ini hanya mimpi Baginda." Tetapi Tuan Kadi yang mendengar kabar itu langsung mendatangi si pemuda Mesir dan meminta mahar anaknya. Tentu saja pemuda Mesir itu tak mau membayar mahar hanya karena mimpi. Disinilah terlihat arogansi Tuan Kadi. Ia ternyata merampas semua harta benda milik pemuda Mesir, sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis gelandangan dan akhirnya ditolong oleh wanita tua penjual kahwa.
Baginda terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, tapi masih belum percaya 100%. Maka ia memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir. Pemuda Mesir itu memang sengaja disuruh Abu Nawas menunggu di depan istana. Jadi mudah saja bagi Abu Nawas memanggil pemuda itu ke hadapan Baginda. Berkata Baginda Raja, "Hai anak Mesir, ceritakanlah hal ihwal dirimu sejak engkau datang ke negeri ini." Ternyata cerita pemuda Mesir itu sama dengan cerita Abu Nawas. Bahkan pemuda itu juga membawa saksi, yaitu Pak Tua pemilik tempat kos dia menginap. Kurang ajar. Ternyata aku telah mengangkat seorang kadi yang bejat moralnya. Baginda sangat murka. Kadi yang baru itu dipecat dan seluruh harta bendanya dirampas dan diberikan kepada si pemuda Mesir. Setelah perkara selesai, kembalilah si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas pulang ke rumahnya. Pemuda Mesir itu hendak membalas kebaikan Abu Nawas. Berkata Abu Nawas, "Janganlah engkau memberiku barang sesuatu pun kepadaku. Aku tidak akan menerimanya sedikit pun jua." Pemuda Mesir itu betul-betul mengagumi Abu Nawas. Ketika ia kembali ke negeri Mesir, ia menceritakan tentang kehebatan Abu Nawas itu kepada penduduk Mesir, sehingga nama Abu Nawas menjadi sangat terkenal.